terjadi ketika orang-orang yang ada di sekitar kita belum mengenal Yesus? Tentu saja, dari dalam lubuk hati kita rindu supaya mereka juga mengalami hal yang sama dengan kita. Janji keselamatan yang diberikan kepada kita semua tidak mungkin hanya kita sendiri yang menikmati dan mengabaikan orang-orang tanpa mengenal Yesus Kristus. Salah satu cara untuk mewujudkannya agar ia dapat mengalami pendekatan dengan Tuhan, yaitu mendoakannya. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan bahwa masih ada orang yang belum mengenal Yesus, dan di situ ada orang terdekatnya yang dapat mengubahnya. Untuk itu, mari kita simak video tersebut. Mantan satanis menjadi pengikut Kristus. John Ramirez adalah seseorang yang lahir di Bronx. Dia sangat tidak menyukai ayahnya karena suka melakukan upacara-upacara sihir, mabuk-mabukan, mengatang-katainya, dan memukuli ibunya. Pada suatu hari, bibinya John mengajak ibunya John untuk membawanya ke pembaca kartu tarot, di mana di sana dikatakan bahwa John harus melakukan sebuah upacara gaib dalam 30 hari atau dia akan kehilangan penglihatannya. Oleh karena itu, ibunya sangat ketakutan dan menyerahkan John. Sejak hari itu, kehidupan John berubah drastis. John menjadi lebih sering dilatih oleh orang-orang yang menyembah setan. Ketika John berumur 13 tahun, ayahnya John meninggal. Tetapi John berterima kasih kepada setan karena telah melepaskan sumber penderitaan keluarganya. Seiring dirinya menjadi kuat, John sering meletakkan kutuk di berbagai macam daerah. Tetapi John menemukan sebuah daerah di mana orang-orang yang sering berkumpul dan mendoakan daerah tersebut tidak bisa dikutuk, meskipun sudah dicoba berkali-kali. Ia pun mulai kebingungan. Tidak lama setelah itu, John bertemu dengan seorang perempuan yang membuatnya jatuh cinta. Perempuan ini adalah orang Kristen. Dia sering mengajak John ke gereja dan mengajak John untuk bertemu dengan orang tuanya yang terus-menerus menceritakan tentang Yesus. Pada suatu hari, John tiba-tiba kerasukan di dalam gereja. Terdapat satu pendeta yang terus-menerus menyuruh John untuk mengatakan Yesus adalah Tuhan. Setelah John mengatakannya, roh yang memasuki tubuhnya pun hilang. Ada sebuah keraguan di hatinya. Dia tidak tahu siapa yang harus dia sembah. Pada suatu malam, John berbicara kepada Tuhan. Pada malam itu, ia mendapatkan mimpi yang sangat aneh. Dia berada di dalam sebuah kereta yang penuh dengan orang, dan terdapat seorang perempuan yang memakai baju yang sangat elegan, di mana perempuan itu tiba-tiba berbicara kepadanya dalam bahasa iblis. "Pengkhianat, engkau sedang mencoba untuk meninggalkan kami." Tiba-tiba kereta tersebut menghantam tembok. John keluar dari kereta itu dan dia sampai di sebuah tempat yang menurutnya adalah neraka. John merasa tempat itu sangatlah panas dan penuh dengan ketakutan yang tidak pernah dia alami sebelumnya. John merasa di tempat itu dia tidak dapat merasakan sama sekali harapan. Singkat cerita, John bertemu dengan iblis. Iblis itu mengatakan kepada dirinya, di tengah itu semua, John menemukan sebuah salib di tangannya, dan dia mengarahkannya kepada iblis itu. Tiba-tiba iblis itu menjadi sangat lemah. Setelah itu, John terbangun dari tidurnya. Dia langsung berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Dia menuliskan di sebuah kertas seperti ini. Kini, John adalah seorang evangelis yang mengabarkan Injil Kristus. John bukan lagi hamba dari kerajaan gelap, tetapi kini adalah hamba dari kerajaan terang. Dari video tersebut, kita sudah bisa membayangkan bagaimana akhirnya ia bisa bersatu di dalam Yesus. Setiap kali ketika kita memikirkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, berdoalah kepada mereka
daripada harus mematikannya. Ketika kita masuk dalam dunia kegelapan, tidak percaya akan Tuhan, tidak percaya akan mujizatnya, bahkan tidak pernah bersyukur dan selalu mengikuti hal keinginan daging, pasti kita akan buntu dalam jalan kehidupan kita. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Ya, di saat itu Tuhan menolong kita dan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6. Sungguh indah bukan kalimat ini? Kalimat yang memiliki makna yang luar biasa, yang dapat membuka mata betapa indah relasi antara Yesus dan murid-muridnya. Ada 3 makna yang dapat diambil dari Yohanes 14 ayat 6. Yang pertama, jalan. Jalan yang mengarahkan hidup tidak tersesat. Kedua, kebenaran adalah hal yang lebih bernilai daripada segala sesuatu. Dan ketiga adalah hidup, yaitu hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kristus adalah anak tunggal Allah. Dia adalah satu-satunya pribadi yang dapat mati untuk menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Dia adalah pribadi yang dimana bangkit dari kematian secara jasmani. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Jika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita dilahirkan kembali. Dan kita bukanlah manusia yang lama lagi, melainkan kita menjadi ciptaan baru. Seperti pernyataan Paulus dalam Galatia 2 ayat 20a, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Tuhan Yesus memberkati.